Seorang tokoh oposisi, Lius Sungkarisma, baru aja kemarin meninggal dunia mendadak. Kabarnya terkena serangan jantung. Publik merespon wafatnya Lius itu. Yang paling gua heran, masih ada orang yang nyangkutin wafatnya Lius Sungkarisma dengan Ahok. Katanya apa? Katanya itu adalah karma Ahok. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Itu akibat karma Ahok. Cara berpikir seperti ini terus-menerus berulang-ulang terjadi. Gua ngelihat sebetulnya nggak ada hubungannya. Bukan cuma Lius kan. Iya, dari sisi oposisi ada yang meninggal. Misalnya Lius, Tengku Zulkarnain, Maher Tulaibi, dan lain-lain. Tapi mereka semua meninggal ya meninggal. Nggak ada hubungannya sama Ahok. Ini sama kayak misalnya pendukung Jokowi yang juga kena musibah. Disangkut-sangkutin bahwa ini akibat mubahalahnya Rizik. Sama sekali nggak ada. Lo tahu nggak? Dua cara berpikir ini sebetulnya menganut dasar yang sama, menganut konsep yang sama. Kalaupun berbeda orang, berbeda jalur, tapi dua-duanya sama pokoknya. Bahwa ada yang meninggal, ada yang kena musibah, dan lain-lain itu, iya. Bukan cuma di orang yang dulu dukung Ahok, yang membenci Ahok juga ada kok yang meninggal atau kena musibah. Sebaliknya, yang mendukung Rizik atau membenci Rizik juga ada. Dua-duanya ini nggak ada hubungannya dengan karma Ahok, nggak ada hubungannya dengan mubahalah Rizik. Jadi, gue ingin bilang begini, ada orang meninggal. Profil Lius Sungkarisma, aktivis Tionghoa yang meninggal karena jantung. Aktivis Tionghoa Lius Sungkarisma meninggal dunia akibat sakit jantung. Cara berpikir ini amat sangat norak. Iya, Lius adalah seorang oposan secara politik. Tahun 2014 dia adalah pendukung Pak Jokowi, tapi entah kenapa, mungkin karena tidak kebagian atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, pada tahun 2016-2017 dia memilih tidak mendukung Ahok, bahkan seringkali mencaci Ahok, memojokkan, sampai kemudian Ahok dipenjara. Ketika dalam pledoi pembelaannya Ahok sempat ngomong bahwa kasusnya itu ia serahkan kepada Tuhan. Artinya Ahok pasrah pada saat itu. Nah, pledoi itulah yang kemudian di-framing oleh para pendukung militannya Pak Ahok bahwa orang-orang yang dulu pernah berseberangan dengan Ahok atau dulu pernah mendorong-dorong Ahok masuk penjara lalu sekarang kena musibah, katanya karena betapa menyedihkan kehidupan ini kalau kita yang hidup dan waras menghujat-hujat orang yang meninggal hanya karena semasa hidupnya orang itu berbeda dengan kita. Ada standar moralitas tetap yang harus kita perhatikan. Ada standar etik yang tetap harus kita perhatikan. Kalau kita membenci kelompok Rizik misalnya atau pengikutnya yang sering mencaci maki, bahkan ketika ibunya Pak Jokowi meninggal mereka juga ikut mencaci maki. Menurut gua, kalau itu kita lakukan juga, kita nggak ada bedanya dengan mereka. Standar moral kita sama rendahnya dengan mereka. Kabar duka itu dibenarkan oleh Ketua Ganjar Pranowo atau GP Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Meninggal dapat info dari kerabat dan keluarga, kata Noel saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu 25 Januari 2023. Ada orang kesusahan, ada orang yang memang Tuhan sudah gariskan usianya di situ. Kita cukup melihat itu sebagai sebuah fenomena kehidupan.
Lius berbeda sama kita ketika ia masih hidup, ketika ia masih beraktivitas mengeluarkan pendapat-pendapat politiknya. Tetapi ketika dia sudah meninggal, sudah mengakhiri masa hidupnya, sudah kembali kepada Tuhan yang diyakininya, dia bukan lagi menjadi orang yang berbeda dengan kita. Sebab kita ujung-ujungnya juga akan sama kayak Lius, menjumpai Tuhan kita ketika menuntaskan seluruh kehidupan kita. Gua selalu sedih kalau kebencian kita atau perbedaan kita dibawa-bawa sampai titik yang paling puncak. Kita bertepuk tangan atau kita gembira ketika ada orang lain yang kesusahan. Cara berpikir ini di dua kelompok ini menurut gua harus mulai kita kurangi, kita reduce, kita kurangi. Cukup kita berbeda pendapat pada saat ini, berbeda pandangan politik pada saat ini, nggak usah dibawa-bawa sampai mati atas kematian orang lain. Orang-orang dengan standar moral seperti itu atau standar etik seperti itu, rasa-rasanya memang harus bercermin lagi deh. Apakah kita sudah serendah itu mencaci, meledek, bahkan bertepuk tangan atas kesusahan orang lain? Kita mengucapkan turut berduka cita, kita mengucapkan turut berbela sungkawa kepada keluarga Lius Sungkarisma bahwa perbedaan pendapat ini adalah hal biasa dalam politik. Tidak harus kita bawa-bawa sampai mati. Ini bukan urusan surga dan neraka. Ini cuma urusan kecil, perbedaan pandangan politik belaka. Sumpah Ahok gak main-main, bos. Satu persatu check out. Pegiat media sosial Johan Sitorus mengaku sumpah ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kasus penistaan agama yang menjeratnya pada 2016 silam tak bisa dianggap remeh. Orang-orang yang melawannya dan menjebloskannya ke penjara dalam kasus Al-Maidah 50 ini terbukti satu persatu meninggal dunia. Standar etika kita sama rusaknya dengan mereka. Jadi udahlah, kita harus mengubah persepsi bahwa Ahok sedemikian sakti atau Rizik sedemikian ajaib sehingga apapun yang menimpa orang yang tidak suka sama mereka kita kait-kaitkan dengan mereka. Mungkin saja bahwa apa yang kita lakukan berdampak, tetapi jangan juga kita kait-kaitkan terlalu jauh sampai ke titik itu, sehingga seolah-olah ini ada malaikat, ini ada setan, ini ada Habib, ini ada pembencinya. Nggak juga sampai di situ deh. Kita harus mulai berpikir tetap rasional, kita tetap harus menjunjung bahwa kemanusiaan adalah di atas segalanya. Kita tetap harus atau wajib menyampaikan turut berduka cita, turut berbela sungkawa kepada siapa saja yang menerima kesusahan, turut berduka cita kepada keluarga Lius, kalaupun dia pernah berbeda, kalaupun dia berseberangan pandangan politik dengan kita, sehingga perbedaan politik itu hanya kita lihat sebagai sebuah perbedaan pandangan di dunia ini dan tidak kemudian kita bawa sampai mati. Itu mengerikan dan menyedihkan kalau ini terus-menerus kita kembangkan dan kita distribusi sampai ke orang-orang lain. Karena apa? Karena itu tadi, kita akhirnya nggak jauh beda sama orang-orang yang bersorak